tadi sebuah tembang lali janjinya ya. Mungkin ada kalau kata-kata pemimpin bijak itu jangan kamu lupa dengan janjimu. Tapi ini lho, wong nek dadi urung dadi pemimpin iku janjine wakeh. Tapi begitu dadi pemimpin wis lungguh ning kursi empuk, nah iki kursine di atas lho. Nah kursi atas kadang-kadang cilik. Tapi begitu wis lungguh ning kursi empuk wi lali sembarang kalir. Karena apa mbuh lah kita apa wong cilik ini rapatnya paham lur. Aku sekelas RW apa ngerti lho lor kidul, jadi gak paham. Jadi untuk dulur-dulur nyapa sih laku opening kok lali janji nih mas? Karena itu tadi bahwa kebanyakan pemimpin kita itu lupa dengan janjinya. 5 tahun yang lalu waktu kampanye beliaunya janjinya apa-apa, begitu direalisasikan ternyata janji itu tidak semudah dengan yang kenyataan itu. Kata orang Canom ngarani tidak semudah apa? Tidak semudah itu Ferguson gitu loh. Oke ya, ini untuk teman-teman yang baru gabung di channel Beni Setiawan Magetan maupun di nanti ada di channelnya Lira Magetan. Ya, kegiatan kali ini adalah satu bentuk bagaimana kita mengaktualisasikan diri, mengekspresikan unek-unek ya. Kadang-kadang kita nggak brolkan itu malah jadi penyakit loh. Nah, ini tadi sempat kita jadwalnya jam 7 ya. Ternyata kita molor sedikit, biasalah gangguan teknis lor. Molor dikit dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkelanjutan. Tapi bagaimana keseruannya? Kita panggilkan dulu narasumber kita yang punya rumah sebenarnya nih. Ini di sini ada logonya LSM Lira. Apa itu Lira? Terus bagaimana sepak terjangnya di Magetan selama ini? Kita kulik bareng-bareng. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, pengen bertanya langsung bisa langsung ke narasumbernya. Ada nomornya di sini di yang sudah kita. Oh iya, nanti kita tambah ya. 0852 3170 7689. Monggo Pak Supri Sugeng Rawuh. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Niki minal aidin mohon maaf lahir dan batin nggih Ali. Nggih. Niki saged jenengan cerita Pak terkait dengan sejarah Lira di Magetan nih. Mungkin saya sambil nambahi juga nanti nomor interaktifnya di depan gitu nggih. Oh nggih. Ya, terima kasih. Monggo langsung jenengan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nggih niki nuwun sewu. Ini perdana kita sebagai langkah kolaborasi antara kami LSM Lira dengan media Lentera. Yang intinya kami dari LSM Lira itu sudah lama sebenarnya kita tuh sudah ada di Magetan dan alhamdulillah kami sebagai LSM Lira sudah bergerak di bidang sosial yang intinya kemasyarakatan dan makanya itu kadang-kadang kami juga merasa di dalam masyarakat kadang-kadang ada bahasa miring kan gitu. LSM itu apa kan gitu. Makanya ini saya bongkar data dokumen, ternyata ada yang saya temukan ini karena kita harus ada fakta, bukti, etik harus ada ini. Ternyata saya sudah 2000 berapa itu? 2000 tanggal 28 Juni 2013. Nah ini saya ini berbuat dosa ini terus terang aja. Saya minta maaf ini berbuat dosa ini intinya demi Magetan tercinta. Ini waktu itu temukan kejanggalan. Ini waktu itu di Nuwun Sewu niki yang terhormat tidak menjatuhkan dinas nggih. Ini cuma cashback kita. Saya pribadi minta maaf. Ini kita itu pernah membuat surat ke Disbenduk Capil Kabupaten Magetan. Lira Magetan temukan kejanggalan. Waktu itu kampat aduan banyak masalah KTP susah, KK susah kan gitu. Terus habis gitu LSM Lira pada waktu itu kita studi banding. Studi banding ke Madiun tanggal 28 Juni 2013 kita membuat surat ke Pak Bupati, ke Ketua Dewan, ke Kepala Dinas Disbenduk Capil yang intinya kami minta agar dipermudah cara pembuatan akte kelahiran, KTP dan KK. Ya syukur alhamdulillah
direspon sama Bapak Bupati waktu itu, Bapak Mantri kalau nggak salah, Bapak Mantri. Dan kami merasa bersyukur dan alhamdulillah sampai sekarang PKK dipermudah ya di mana-mana. Itulah langkah Lira tahun 2013 mengenai Dispenduk Capil itu, yang waktu itu Pak Kadinya masih Bapak Hirmawan, sampai sekarang maaf, minta maaf Bapak Kadin, Bapak Hirmawan, yang alhamdulillah jenengan bertahan di situ ya, dan saya sangat berterima kasih. Sekarang KKKTP sangat cepat di Kabupaten Magetan, sampai sekarang buatnya sampai di kecamatan. Terima kasih kerja kerasnya Bapak Dispenduk Capil dan timnya. Nah, itu dari ulasan Lira yang 2013 juga kita ya alhamdulillah waktu itu kita juga mendirikan ya pendampingan olahraga voli itu mendapat bantuan di waktu ya olahraga itu dapat bantuan bola 3 itu senangnya setengah mati. Habis itu saya tanya-tanya sama teman-teman penggiat voli, adakah yang dapat bantuan? Tidak pernah. Makanya alhamdulillah itu suatu kebanggaan bagi kami. Tahun 2013 tanggal 25 Agustus itu. Nah, ini kita juga pernah mengadakan Lira voli juga, voli mengadakan lomba voli air Timpas Cup kedua di Goranggareng. Waktu itu Dikporanya juga datang, Bapak Bupati juga datang, memberi bantuan juga memberi hadiah, dan waktu itu acaranya sukses sekali, lombanya sekali waktu itu. Nah, ini udah itulah kegiatan kami yang selama ini ya buat kami, dan saya sangat terima kasih sama masyarakat Kabupaten Magetan umumnya dan khususnya masyarakat Kawedanan yang dulu membantu kegiatan Lira secara langsung dan tidak langsung. Kan itu aja dari kami, dan ya alhamdulillah dalam kegiatan Lira di Kabupaten Magetan kita masih kegiatan sosial. Wah, ini ada kucing ini. Kucing kamu ada ini. Ya. Kami di Kabupaten Magetan juga berperan di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, kan gitu. Yang intinya kami sangat mendukung kegiatan pemerintah kabupaten, sehingga fungsi-fungsi kami sebagai LSM itu sangat berharga, sangat dikali, kan gitu. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan juga di pendampingan ini kita Nun Sewu. Tadi saya juga ngobrol sendiri. Siap. Biasa Pak, ini apa istilahnya kok bakul soto Pak. Jadi nyumbangkan diri noto. Betul. Ini disediakan dewe. Fungsinya bifungsi. Triple fungsi atau triple fungsi. Wakeh wae. Ya. Nggih. Terus pundi Wal ceritane kan saking dulu pernah wonten bukti ya. Bukti. Ini sejarah bukti ya. otentik, bukti sejarah. Nggih. 2013 ini sudah lah, ini juga saya gegeri Dispenduk Capil waktu itu, saya minta maaf. Orang waktu itu geger lah waktu itu. Saya ditelepon juga sama banyak orang. Ya bukan gegeri lah kalau kita mungkin istilahnya saling mengingatkan. Ya, kan gitu. tidak ada manusia sempurna kan. Betul, kuncinya betul, itu. betul, walaupun setinggi abatan itu dan sempurna, saling koreksi. Dulu pernah juga adakan Tim Pas Cup 2 nih napa Pak? Itu voli, waktu itu bola voli. Alhamdulillah Bapak Bupati Bapak Sumantri datang juga memberi bantuan, juga istilahnya menutup acara waktu lomba terakhirnya. Oke, siap. Ini tahun 2014 beliau pernah menjadi salah satu event ya, pembuat event dari bola voli. Oh, jane ki iso lho Pak ya. Tapi nyapa untuk tahun-tahun iki koyone Lira itu kita lihat ya, kita lihat sebagai kritisi pemerintahan. Pengen ini kegiatan opo
sponsor by Lira ngono lho. Oh iya. Ini kan ngono. Kanca-kanca mungkin pengen ini ngono ya. Iya insyaallah. Ben ora fokus litisi pemerintah ngono lho. Iya. Terus pundi? Ben insyaallah lah nanti kita sebenarnya saya juga hobi olahraga lah. Nggih, siap. Hobi olahraga. Cuma waktu ini kita masih sifatnya bukan musuh masyarakat, bukan musuh pemerintah, bukan. Memberi masukan. Intinya saling memberi dan menerima kelebihan dan kekurangan. Saya pribadi banyak kekurangan juga. Ya alhamdulillah ini kita juga punya angan-angan sebenarnya. Secara saya pribadi insya Allah inginlah kita mengadakan turnamen apa itu seni bela diri umpamanya. Kalau saya kan turnamen bela diri. Magetan kan mungkin ya, ada. Kota pendekar juga ya, selain Madiun ya. Iya. Pokoknya perguruannya akeh nih gini ya. Intinya saya juga punya angan-angan, saya pengen mengadakan lomba seninya aja. Seni. Bukan yang sambung total. Bukan enggak. Yang anu ya, kita seni gitu ya. Kan gitu. Asik Pak. Istilahnya solo spell, istilahnya kalau Kesatra itu jadi solo spell. Kompak, seret, bareng sak grup ya. Keinginan saya seperti itu sebenarnya. Siap. Insya Allah tahun 2022 saya akan masukkan. Ya ini kembali ke LSM tadi, kita minta bantuan dana pemerintah. Betul. Dan minta bantuan dari sponsorship. Nah, makanya gitu. Dan diwujudkan dengan kegiatan nyata. Iya, kegiatan nyata kita. Dan bukti nyata LSM Lira ada itu kan pernah mengadakan kayak lomba voli R4, habis itu kita juga kegiatan sosial di mana-mana juga pernah kan gitu. Juga pernah kita membantu apa tuh? Sekolahan yang tidak mampu, bukan sekolahan, tempat pendidikan yang tidak mampu. Kita juga pernah bangun juga kan. Ya bantuan dari sponsorship sama dari pemerintah kabupaten. Menyalurkan gitu ya. Siap. Nah ini mungkin bisa saya izin Pak, bisa saya bacakan dikit ya terkait dengan berita yang dulu itu. Ini 2014. Ini berarti saya masih merantau nih Pak. Jadi nggak ngerti kejadian Magetan ini kayak apa. Betul. Nah, ini Lira Magetan adakan R Tim Paskap 2. Nah, betul sekali. Ini ada di harian Suara Rakyat. Suara Rakyat. Madiun punya ya. LSM Lira, Lembaga Informasi Rakyat Kabupaten Magetan, belum lama ini mengadakan kejuaraan bola voli Sekarsidenan Madiun. Niki Sekarsidenan Madiun, Pak? Ya, betul. Jadi bukan lingkup Magetan toh? Bukan, itu Pacitan, Ponorogo juga ada. Nah, nek mboten diwaca kan enggak paham, Pak. Iya. Makanya waktu itu kan online belum ada. Nggih, zaman kan 2014 ya. Nah, gitu. Makanya ya alhamdulillah dari online sekarang berita online kan semakin melebar cepet itu. Makanya tadi berita apapun harus kita dokumentasikan. Betul. Sebagai bukti otentik bahwa kita bukan KKO, apa namanya? NATO ya. Not action talk only. Ngomong tok gabrus. Gitu. Makanya bukti otentik itu wajib. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, itu adalah Karsiden Madiun. Kejuaraan ini diikuti oleh 20 desa dan klub. Wah. Betul. Gorang-gareng Kabupaten Magetan. Ya, waktu itu. Waktu itu Gorang-gareng jika intinya sekabupaten intinya di Magetan yang khususnya di Kabupaten pencinta voli yang ya sekarang ya kita karena waktunya kita sudah nggak ada, terus generasi sekarang ya masih masih ada lah tim-tim kabupaten khususnya masih ada. Mungkin Pak, ini kan zaman milenial. Ya, bisa nggak kira-kira nanti kan selain volley ada juga itu Mobile Legend, cah nom-nom ya, Mobile Legend, Free Fire, lo delok ya rupame lho cah niku. Iya. Jadi apa istilahnya ngarani apa itu sport apa ya? E-sport. Ya, e-sport itu juga diponkan loh Pak. Gitu ya. Jadi sekarang sport itu olahraga itu bukan cuma fisik, pokoknya sport aja. Tapi game juga main permainan ya. Kalau kami kan sifatnya mendidik. Siap. Jadi insya Allah kita agendakan, kita agendakan. Niki mau kan judul kegiatan kita ngopi ya Pak. Ya. Ngopi salah satunya nih. Ini ngopi dulu. Masa judul mau ngopi seladem loh. Ini ngopi dulu. Makanya ini kopi. Ini kopi putih nih. Kirlik ya. Kirlik. Ini sebenarnya kopi ini dari dapat sponsorship ini dari SMK Pancabakti 5 Parang ini. Pancabakti 5 Parang yang kemarin Bapak ke sana. Kemarin saya ke sana. Punya produknya juga. Punya produk kopi. Nah, kemarin dikirim. Nah, ini bukti nyata ini. Kita bismillah dulu. Nah, ini mantap.
Kopinya anak SMK. SMK. Panca Bakti 5 Parang ini. Oke, siap. Dan Nuwun Sewu ini sebenarnya saya juga minta maaf kenapa kita pakai baju apa batik, ya? Batik khas Magetan. Khas Magetan. Nah, kita sebagai Lira menimbulkan rasa bangga dengan produk hasil Kabupaten Magetan. Walaupun ini batik lama ini. Ya enggak masalah. Sing penting lama. Eksistensi batik Magetan kita support dengan bukti nyata loh Mas Aki. Gitu. Ya. Oh jangan sampai seperti NATO tadi. Iya, jangan seperti NATO. Barangkali nanti siapa tahu Bapak Bupati kirim baju lagi. Ya mungkin gitu, penggiat batik di Magetan. Kita terus terang aja. Saya insya Allah akan selalu pakai batik Magetan. Oh iya, nanti kita akan juga tampilkan salah satu batik yang ada di Kepurjo. Ya, Kepurjo ada juga. Ya, kemarin juga dikasih juga batik. Bajarwo itu, Balulai. Kegunaan ilmu sosial ya seperti ini. Gratisan banyak sekali. Nah, ini mungkin sedikit cerita. Jadi Pak Supri ini adalah motifnya pering sedapur yang sudah dari Sidomukti. Dari Sidomukti. Ada sejarahnya ini. Saya minta maaf ini. Saya sejarah. Los nih kan, paling ini los yang acara ini jam dengan. Saya ini terus terang aja, ini saya itu belinya itu perjuangan ini. Saya sama istri saya, waktu itu kita mau studi banding di Kabupaten Blitar. Blitar ya, Blitar. Waktu itu saya kan tim perlindungan anak dan perempuan. Waktu itu sama kabit saya itu Bu Endang. Halo Bu Endang, halo. Saat ini pindah di Bu Endang. Bu Endang sekarang kalau nggak salah di perpustakaan. Bu Endang. Kabit saya. Terus kadin saya Pak Samsudin. Selamat malam Pak Samsudin. Sekarang masih beliau apa sudah pernah? Udah pensiun kan gitu. Jadi amal baik kelingan terus. Studi banding saya ngawal perempuan ibu-ibu itu banding. Makanya dari studi banding itu saya maaf nih bukan saya pejabat ya, ini memberi masukan. Kemudian saya jadi pejabat seandainya gitu. Saya akan meniru daripada ikon di Blitar. Oh di Blitar. Di Blitar tuh gini, sistemnya satu desa itu tuh ada diwajibkan. Umpamanya kemarin saya ada kampung, namanya kampung apa tuh Jambu. Itu satu desa itu jambu semua. Intinya gini, tiap rumah itu kalau ada lahan kosong itu harus dikasih jambu. Harus ada tanaman jambu. Nah, jambu itu tadi diberdayakan dan diawasi langsung sama dinas pertanian. Oh berarti dari dinas yang turun. Dinas pertanian turun. Gitu. Istilahnya cuma pas event tok. Enggak. Intinya dia secara nyal dan estafet itu berkelanjutan dari bibitan, dari istilahnya nanti cara penanaman, pencegahan obat-obatan itu dari pertanian. Dan nanti yang paling saya salut, ini Nuwun Sewu, semoga saya nanti kita implementasikan lah kita. Nah, di sana juga ada istilahnya kalau panen itu jambu itu diambil sama desa gitu. Pokoknya satu desa itu jambu semua. Berarti dia ambil BUMDes lah kalau sekarang. Iya, BUMDes, anggapnya BUMDes sekarang ini. Dan nanti disalurkan sama koperasi situ kan gitu. Jadi makanya pihak dari pemerintah itu sangat-sangat menonjol sekali kan gitu. Peran pemerintah di situ. Peran pemerintah. Habis gitu kita pindah lagi di Kampung Blimbing. Blimbing juga gitu. Blimbingnya besar-besar kuning-kuning. Satu desa juga Blimbing semua. Satu desa. Makanya kan prinsipnya sama. Intinya satu adalah kerjasama tim kuat antara masyarakat, pihak desa, pihak pemerintah, kabupaten, intinya dinas yang terkait. Itu yang kunci utama kan gitu. Dan lembaga sosial di sana juga bermain. Dalam arti bermain membantu. Berarti NGO di sana support itu. Support juga. Diperankan. Ya, habis itu. Orang dihindari. Ya, itu bukan dihindari. Makanya kan kadang-kadang saya bilang, saya kadang-kadang juga gini, kenapa saya suka pakai batik? Karena batik itu ada melambangkan budi pekerti kita. Kita sebagai orang Magetan yang kita bangga dengan Magetan. Insya Allah apapun yang dari Magetan harus kita promosikan. Betul. Menurut jenengan bagaimana?
100% orang terima 100, 1000% setuju loh. Oh iya, gitu. Sedikit cerita mungkin Pak. Ya, ini tadi kan terkait dengan batik, ini batik. Yang belum tahu teman-teman ini batik. Yang pertama ini, batik yang Magetan pertama ya. Ikon pertama Magetan. Desa Kecamatan Lausan. Nah, itu makanya waktu itu saya cari sama istri saya itu naik sepeda motor, hujan-hujan tuh. Aduh, susah sekali. Kalau ini yang nggak karah keren juga ini Pak. Oh ya, ini dari mana ini? Ini batik Ciprat Langitan Simbatan. Oh, Simbatan. Jadi teman-teman difabel, teman-teman yang punya keistimewaan fisik itu berkarya menggunakan batik ini. Keren juga. Kemarin juga Pak Ganjar Pranowo Pak. Oh ya, kemarin juga ya. Ya Gubernur Jawa Tengah itu ke Simbatan untuk melihat proses ini bener pernah sing gawe. Oh ya. Teman itu ternyata disabilitas dan mereka beliaunya apresiasi. Berarti ya alhamdulillah lah dari batik itu kan apa ya istilahnya orang cacat bisa dimanfaatkan, istilahnya diberdayakan. Nah, bukan dimanfaatkan nanti konotasinya kemana gitu. Konotasinya saya diberdayakan. Kan gitu. Yang intinya dapat berdaya tanpa istilahnya membebani keluarga. Justru mereka memberikan income. Saya ada ciri khasnya kan gitu. Saya dengar kemarin itu satu orang itu bisa mendapatkan 2 juta lebih per bulan. Ya, walaupun mereka nyuwun sewu tidak ada yang greta berarti tidak bisa bicara. Tunadaksa berarti kelengkapan tubuhnya ada yang kurang. Mereka berkarya. Sebulan tuh ya 2 juta lebih. Ada yang sudah bisa beli motor sendiri. Dan belinya saya tanya ini cash apa kredit? Cash. Cash. Luar biasa kan Simbatan. Luar biasa. Ini Simbatan ini wah ini juga Pak Lurah Keduk ini. Pak Lurah Keduk lagi nun sewu kemarin. Bela Sungkawa juga. Ibu Lurahnya meninggal. Semoga diampuni dosanya lah istilahnya. Amin. Pak Lurah juga tabah lah gitu. Siap. Keluarganya kan gitu. Jadi semacam ini kan ini salah satu wujud support kita mungkin Pak Supri dari LSM Lira untuk tanda kutip mengkritisi kebijakan pemerintah yang kadang-kadang keluar dari rel. Lah kita ngerwal kadang-kadang ya rada melosok sithik. Aduh. Balik. Kalau mungkin dari kita media Lentera Indonesia di Biro Magetan ya kita mungkin lebih konteksnya terkait dengan inovasi pemerintah desa maupun inovasi masyarakat desa. Yang kemarin baru terakhir yang masih fresh. Kemarin kita ke Sumber Dodol, Desa Sumber Dodol. Di sana ada event Sumber Dodol Dodoloi. 2 hari kemarin. 2 hari ya, betul. Jadi bagaimana kita menyuarakan kalau itu nggak pernah diberitakan, jarang diberitakan kan banyak yang nggak tahu. Betul sekali fungsi daripada wartawan, misalnya jenengan media online, yang intinya itu inilah istilahnya fungsi kami atau fungsi LSM sama wartawan. Kalau wartawan kan menginformasikan, kan gitu. Hal-hal yang tidak diketahui masyarakat dibilurkan ke masyarakat biar tahu kan gitu. Dan istilahnya wartawan ada yang wartawan istilahnya yang istilahnya benar-benar wartawan yang bisa membantu masyarakat istilahnya, tapi banyak juga wartawan sama intinya wartawan tuh banyak membantu masyarakat dengan kita LSM kan gitu. Tapi tadi jenengan bilang kalau ketemu LSM sama wartawan jangan lari lah. Kita bukan hantu. Kita bukan hantu kan gitu. Kita los gitu. Nah gitu. Jadi apa ya itu tadi sedikit kita menggarisbawahi bahwa ternyata perjalanan dari Pak Supri LSM Lira itu bukan setahun 2 tahun yang main, tapi sejak 2014 loh. 2013 nambahin. Iya, gitu. 2013 istilahnya baru merojol lah istilahnya. Ya, betul. 2014 langsung action. Dan actionnya itu gede loh Pak saya. Iya. Sekali sidenan loh. Ya, saya aja buat event paling sekabupaten mentok. Ya, itu aja pusing sekali. Bagaimana kita itunya? Juga pernah kita buat salah juga ya sebenarnya. Kadang-kadang kalau masalah KTP tadi yang saya buka tadi. Sebenarnya waktu itu juga saya merasa berdosa kan gitu. Tapi demi masyarakat ya alhamdulillah sekarang pelayanannya bagus. Bagus Pak. Sekarang Dukcapil Magetan top Markotop. Ada namanya kalau nggak salah kemarin aplikasi yang apa ya? Aplikasi yang di rumah sakit itu ya. Aplikasi siap. Habis melahirkan langsung siap itu ya. Wah itu keren. Insya Allah keren itu. Ya memang semua harus berproses menuju yang lebih baik. Walaupun prosesnya kadang-kadang menyakitkan. Gitu.
Nggih gitu nun sewu. Kadang-kadang kan di masyarakat bertanya Mas Beni. Bertanya, LSM kok itu dari mana? Dasar hukumnya apa kan? Kalau kami dari LSM itu dan dasar hukumnya tahun 1985 Undang-Undang nomor 8 tahun itu. Intinya LSM itu kan dibentuk atau didirikan oleh perorangan. Kadang-kadang perorangan atau kelompok yang dimana fungsinya untuk membantu melayani masyarakat yang pemerintah kadang-kadang tidak bisa menjangkau atau tidak pemerintah atau tidak tahu kan gitu. Mungkin keterbatasan dari personil pemerintah sendiri. Kan gitu. Tapi kadang-kadang kan gitu seperti contoh kalau kita kan ada istilahnya ada kemiskinan atau istilahnya orang yang tidak mampu, tidak masuk data sosial, kita bisa memberi masukan, bukan kita memberi masukan ke dinas sosial. Gitu. Nah, istilahnya apapun masukannya diterima, alhamdulillah. Boten nopo-nopo, jadi tidak ada unsur pemaksaan tidak maksa. Yang intinya demi kebaikan. Yang penting itu nih, kalau poro-poro itu ngarahin nawa itu nih mas, niatnya piye. Makanya kemarin alhamdulillah saya juga banyak berterima kasih sebenarnya sama dinas-dinas yang banyak komunikasi dengan saya. Saya juga ke pertanian pertanian. Saya juga menginformasikan kalau ada hal-hal yang istilahnya miring. Contoh burung hantu rumahnya kok dari kayu kan gitu. Itu dananya berapa Bu kan gitu. Habis itu itu ya alhamdulillah dari dinas pertanian juga welcome sama kita. Intinya setiap informasi diterima, habis itu dijelaskan. Ada beritanya, jadi yang dikatakan jadi teman-teman yang melihat ini, yang dibicarakan Pak Supri ini ada beritanya. Saya juga menulis itu terkait dengan burung hantu yang terlantar itu ya, rumah burung hantu yang guling nggak diurusi seperti itu. Nah fungsi kontrol kita kan lembaga sosial masyarakat LSM itu adalah kontrol. Kontrol di mana pemerintah yang sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan. Ya sadar tidak sadar, pokoknya gitu. Kita memberitahu kan gitu, memberitahukan kesalahannya biar diperbaiki. Bukan menjustis bukan menjustis lah ya kan gitu. Kalau menjustis kan nanti urusan jaksa sama pengadilan. Kita bukan apa ya? Bukan. Gitu. Jadi terkait dengan LSM kita tadi kan banyak yang dibicarakan ya. Poinnya mungkin kita ambil kesimpulan bahwa terkait dengan kegiatan kemasyarakatan sosial itu kan LSM Lira itu tidak harus istilahnya satu titik gitu. Misalnya perempuan dan anak ya PPA ya, mungkin core-nya di situ, intinya di situ. Tapi di luar itu kan banyak ternyata permasalahan rumah burung hantu lah, sekolah istilahnya. Kami dari LSM Lira intinya tuh sifatnya umum. Silakan siapa yang istilahnya apapun datanglah ke ibarat kita kan kantor Lira kan kalau saya pribadi menyebutkan rumah Lira. Termasuk rumah Lira. Ini rumah Lira. Rumah Lira itu lumbung informasi masyarakat. Masyarakat siapapun berhak mendapatkan informasi kan gitu. Yang bila mana tidak bisa atau tidak mampu atau takut silakan ke kami. Kami akan bantu kan gitu. Terus kemarin juga saya sama Pak Supri sampai luar kota. Ini cerita cerita luar kota. Ya seperti itu. Ternyata teori di buku, teori di textbook itu tidak seindah apa yang real di lapangan. Iya betul sekali. Ternyata saya sendiri melihat sebenarnya suratnya ada, tinggal ngasih gitu loh. Ternyata begitu ada problem rumah tangga, problem sosial di situ. Karek ngewehne itu kadang-kadang wangel. Dan ternyata Pak Supri teko LSM dari untuk PPA Kabupaten Magetan dan ternyata yang korbannya ini warga Magetan. Pak Supri sampai ngewangi teko ngajuk ya kemarin ya Pak ya. Ya betul sekali. Nah seperti itu perjuangannya gimana Pak? Itu mungkin salah satu ya perjuangan ya. Ya mungkin perjuangan sih rada piye jenengan bisa cerita. Apa Pak? Dulu ini kalau di Nganjuk kan lewat jalan tol, kita bisa bernyanyi. Kalau dulu saya pernah mengalami, ini juga Nuwun Sewu nih, ini kronologi yang lama. Itu ASN, ini Nuwun Sewu. Yang penting jangan disebutkan nama aja. ASN Kabupaten
ya. Kan gitu. Perang sama orang Magetan gitu. Saya itu diajak ke LA, ke Lamongan itu. Saya itu berangkat habis subuh itu. Tahu-tahu yang paling lucu, saya itu di perjalanan mobilnya itu baru beli. Itu baru beli dalam perjalanan negara pecah ban 2 kali. Aneh ya? Aneh. Oh, berarti ini arahnya spiritual. Spiritual, makanya. Yo. Spiritual. Siap disantet nang ngono. Tapi alhamdulillah ya sukses juga. Sukses ya. Sukses. Intinya yaitu setiap kasus itu satu kita bismillah. Kedua kita koordinasi. Ketiga janganlah kita mengedepankan emosi. Betul. Cooling down itu penting. Ya kemarin saya ikut juga, tapi bukan terkait dengan LSM ya, saya sebagai medianya. Ya, siap. Jadi melihat problematika di lapangan realnya seperti apa sih, sama Pak Pri buka mata saya gampangnya seperti itu, bahwa sesuatu yang sebenarnya mudah dan gampang itu bisa ruwet dan rumit kalau kita tidak tahu alurnya. Betul. Nah, itu mungkin tadi lumayan hot lah. Lagi Beno Adem kopinya anak SMA Pancabakti Parang 5 ini. Nih kopinya ini. Enak sekali ini. Nah, bareng ngopi ki anyep nih lur. Memang kan wis panas. Iki kulit done wae tarem terus wae. Makanya tadi gini Mas Nuwun Sewu. Karena kita LSM Lira itu kan kita harus belajar juga. Betul. Belajar itu wajib bukunya, karena kita selalu kurang gitu. Makanya saya sangat berterima kasih sama pemerintah Kabupaten Magetan yang khususnya Dinas PLKB lah. PLKB PWA Kabupaten Magetan yang mempercayakan saya istilahnya sebagai pendamping kasus gitu. Sampai sekarang lah istilahnya saya masih statusnya situ. Kalau ada kasus-kasus berat saya kan gitu. Sing berat sing enteng. Nek sing enteng itu enggak apa-apa itu. Ada itu sekretarisnya ada. Pokoknya saya itu berat-berat enggak apa-apa saya gitu. Dan alhamdulillah dari kepercayaan BPPA Kabupaten Magetan kita dapat ilmu kan gitu. Ilmu kita ya tadi kita bisa belajar gratis, bisa tidur di hotel gratis kan gitu. Dengan kita ya alhamdulillah dapat bukti juga kan ini. Nah, makanya kan kita dapat sertifikat pendampingan korban cybercrime kan gitu. Cybercrime. Ini makanya juga sama itu. Nah, ini juga dari Polda juga kita juga pelatihan juga tahun 2017 juga itu. 2017 ini kita identifikasi penanganan dari kekerasan. Kekerasan. Ini jadi yang mengeluarkan ini Universitas Psikologi Universitas Surabaya. Sama Polda. Ini kerjasama dengan Polda dan Provinsi Jawa Timur, Lur. Polda. Terus ini sama dari Psikologi Ubaya. Iya juga dari Polda juga. Polda dengan Ubaya. Kan gitu. Jadi ini 3 lembaga. Jadi ada Provinsi Jawa Timurnya, ada Polda Jawa Timur dan Ubaya. Fakultas Psikologi Ubaya. Belajar di sana itu kurang lebih 5 hari. 5 hari. Oke. Jadi implementasi keilmuan sebenarnya nggak usah diragukan ya Pak ya? Ya insya Allah. Yang paling berat lagi ini. Karena didasarkan dengan sertifikat dan itu. Ini adalah paling berat tapi saya pernah nangani kasus ini sekali. Ini adalah pelatihan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Berarti jenengan dimasukkan penegak hukum itu. Iya. Monggo niki. Ini paling berat ini kita kurang lebih 1 minggu penuh lah. 1 minggu penuh. Oke, jadi ini di Jakarta dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ini terus terang. Dengan ini saya terus terang bangga dengan Kabupaten Magetan. Ceritanya itu kan yang dikirim itu adalah restu itu. Aparat penegak hukum. Itu. Liane berarti kepolisian, kejaksaan, APH. Ya, semuanya gitu. LSM satu-satunya waktu itu cuma saya. Lah itu. Saya toh. Semua itu kasih intel. Kanit PPA se-Indonesia. LSM-nya cuma saya. Alhamdulillah saya bilang terima kasih. Iya. Berarti sempat jadi applause di situ ya. Begitu. Saya juga pernah tampil ke depan ditanyai, Anda sebagai apa? LSM. Loh. Tapi enggak apa-apa, saya bangga. Karena
Berarti Kabupaten Magetan itu menghargai LSM. Ya, gitu. akhirnya terakhir kan Kabupaten Magetan salah satu kabupaten ramah anak. Ya betul sekali dan salah satu peran dari peran LSM. LSM juga bekerja, tentunya dari Dinas PPA dan LSM kolaborasi. Kan ini yang nanda tangani bukan main-main nih, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perempuan. Ya itu. Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profesor Dr. Venetia R. Danes MSc PhD, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Ini lor. Jadi ya mau loh, semuanya dibuktikan dengan otentik, ada piagamnya, bukan NATO. Oh ya. Nyuwun sewu ya, karena banyak dari kita melihat bahwa di luar sana itu kebanyakan kan apa ya, banter-banteran ngomong, kenceng-kencengan ngomong, tapi begitu kita balik jret, bagaimana ini menyikapi terkait suatu masalah gitu. Betul sekali. Tiarap. Terus aku golek narasumber nang ndi kadang kalau kita sebagai media kan bingung gitu. Nah ini sing penting ngomong tak tulis nah, kadang gitu. Saya juga terima kasih sama Dinas Perpustakaan. Saya juga pernah jadi narasumber. Narasumber ini juga saya datang karena saya waktu itu sama Bu Endang. Ini terima kasih sama Bu Endang ini. Bu Endang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan ini. Nah, ini dari narasumber, tapi ini sebenarnya bukan narasumber. Saya sebagai berita. Tapi dari situ saya juga merasa berharga, merasa dihargai karena keilmuan saya waktu diklat saya terangkan di situ. Siap. Itu ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu ya non sewu ini. Kita kan KDRT kan sosialisasi KDRT kayak itu. Namanya KDRT kan kita kadang-kadang ada yang lucu, kan ada yang malu kan gitu. Siap. Ya syukur alhamdulillah kepercayaannya, terima kasih sekali untuk Dinas Perpustakaan. Oke. Gitu. Jadi selain PPA ini ada nih. Jadi terkait apa ya? Ini pendamping P2TP2A Bincang Hukum Wanita dan KDRT. Ya betul sekali. Kita dalam rangka implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Lur ilmune. Ditandatangani oleh Kepala Arsipan dan Perpustakaan Pak Gatot Sabtyo Priyono. Jadi semuanya itu salah satu bukti bahwa LSM, terutama ini kita bicara LSM Lira ya, karena ini panggungnya Lira. Ya, ini kan semuanya didasarkan keilmuan. Saya melihat keilmuan berdasarkan apa ya, pelatihan. Ya betul. Kita tidak ujuk-ujuk. Dasar keilmuannya ada. Ya, gitu. Tidak ujuk-ujuk. Tidak bisa. LSM langsung das ya, betul. Karena makanya, terukur. Ya betul sekali. Saya juga minta maaf sama teman-teman. Kadang-kadang saya pakai keplek ini. Nah. Kalau keplek ini adalah. Dan ini PNS Pak. Oh iya, ini PNS. Cuma PNS ini merah ini. Ini khusus ini. Karena kenapa? Kita pendamping. Betul. Merah itu berarti berani. Apakah mantap? Tapi demi kebaikan. Ini alhamdulillah ini kepercayaan dari Dinas PLKB PPA Kabupaten Magetan. Yang intinya kami sebagai pendamping kasus. Itu kalau kita atas nama dinas, kita harus bisa membedakan. Kalau waktu itu, kalau kita dapat surat perintah atas nama dinas, saya sebagai orang dinas kabupaten. Karena berdasarkan surat perintah. Ya surat perintah. Kan itu. Makanya harus ada dua jalur dari kami dari LSM itu. Satu saya LSM, satu lagi saya kalau waktu menjalankan perintah kabupaten, saya pakai surat perintah kabupaten. Kan gitu. Jadi jangan salah sangka, iki Pak Pri iki uang pemerintah tapi kok nyerahin pemerintah ya. Gitu. Ya, betul sekali. Padahal bekerjanya ini dasarnya apa dulu? Betul. Uang pemerintah berarti berdasarkan surat perintah, pasti toh. Apa surat perjalanan dinas atau apa itu. Tapi begitu ini tidak ada shred, berarti Pak Pri LSM Lira. Betul. Ojo di campur aduk. Iya, ojo istilahnya nek apa mixer potensial ojo diuntar-untir ae. Iki wongku iku cekunganan yo nganan ngiri. Betul ya. Memposisikan sebagai apanya dulu. Oke, siap. Nah, untuk dulur-dulur itu tadi kan perjalanan LSM Lira. Nanti mungkin ini adalah salah satu topik pertama kita. Nanti next banyak topik yang akan kita bahas, banyak topik yang akan kita kupas. Nah, ini cepet jadi jamnya ya. Karena terlalu asik gini. Ini barangkali ada yang mungkin ada yang WA di ada yang WA pertanyaan monggo. Oke ya. Ada yang WA. Ada yang tanya online.
Oke, mungkin tidak ada, mungkin kita cerita juga nih Pak ya. Ya kemarin sebagai media mungkin ya. Kalau saya bicara tetap sebagai media karena di dalam media itu tidak bisa istilahnya kan ada teman tanya kan, Mas sampean ini anggota Lira tuh. Terus terang saya jawab dengan tegas, saya bukan anggota, saya media yang bekerja sama dengan Lira. Nah, Lira kerjasama sebagai apa? Pertama mungkin sebagai narasumber, narasumber kegiatan apapun itu. Dan karena kita siapapun atau LSM manapun yang mau bekerja sama dengan Lentera Indonesia Biro Marketan, monggo kita tidak menutup gitu. Yang penting kalau saya ditanya sampean anggota LSM Lira, bukan. Nah, karena di dalam kode etik jurnalistik ya, karena kita patut kalau Pak Pri tadi dasar hukumnya kan LSM, kalau saya dasar hukumnya nomor 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers. Betul sekali. Betul. Nah, Undang-Undang Pers itu kadang-kadang banyak yang gampang nih, ditolak, diusir, wartawan diusir, ditolak itu sangat berisiko bukan untuk wartawannya, tapi untuk orang yang mengusir atau menolak, karena di situ ada kurungan, ada apa, ada hukuman maupun hukuman intinya, itu miliaran pokoknya itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin didatangi wartawan atau selama wartawan itu jelas, dalam arti jelas itu menunjukkan ID card-nya, menunjukkan dari media mana gitu. Walaupun kita kenal, kadang-kadang kita harus apa ya, selektif. Saya bukan untuk bagaimana, cuma sharing aja, selektif bahwa jenengan media mana Mas? Nah, tunjukkan ID card-nya seperti itu. Dari media misalnya cetak ya tunjukkan bukti korannya seperti itu. Jadi banyak sekali untuk sekarang itu kan online juga. Nah, online dilihat dulu di webnya, di situ ada redaksi. Nah, pasti ada redaksi, namanya ditulis di situ. Nun sewu niki saya potong sedikit. Barangkali ada yang tanya? Belum ada yang tanya ya? Belum. Masih aman Pak. Masih aman. Barangkali nanti kalau silakan sering-sering bertanya. Di nomor ini ada 0852. Ada. Dan ini gini, ini sewu nih. Silakan pun WA dengan kasus apa, ya atau lewat nomornya WA nanti akan kita bahas minggu depan. Minggu depan siapa? Siap minggu depan ya. Minggu depan. Insya Allah minggu depan. Malam minggu gak metu. Ini malam minggu, bukan malam minggu. Ini malam Senin nih kalau ini. Malam Senin nih, malam Selasa. Malam Selasa gitu Pak. Kita buka malam Selasa atau malam apa terserah. Mengikuti. Saya mengikuti. Sing penting longgarin jenengan. Hari weekend. Malam Sabtu boleh. Malam minggu aja. Malam minggu banyak acara kayaknya. Banyak saingan acara bareng. Malam apa acaranya kita? Malam Selasa ya. Malam Selasa. Monggo nanti dari teman-teman setiap ada kasus silakan WA. Ya kan nanti kita akan kupas di situ. Kita kupas. Habis gitu kita sembunyikan identitasnya. Ya betul. Gitu. Dan nun sewu tadi jangan menerangkan masalah peran serta LSM itu beda. Satunya di sisi lain memberitakan dengan kalau kami adalah kontrol sosial kan gitu, memberi kontrol sosial. Dan tadi pernah ditegur saya ajak ya waktu di Solo itu ya, karena istilahnya menghormati, jenengan menghormati saya, kita masuk daerah Lira waktu itu kan acara Lira, jenengan saya wajibkan pakai baju Lira, menghormati. Saya pun juga sama, saya insya Allah saya tidak akan memilah-milah teman, kan gitu. Seandainya saya dapat undangan dari wartawan pun, saya akan datang, kan gitu. Dan seandainya saya disuruh pakai, Pak Pri tolong menghormati kami, tolong jenengan pakai seragam wartawan. Waktu di situ, karena saya waktu menghormati. Di luar itu saya tetap kembali ke kitoh saya, makom saya sebagai LSM, kan gitu. Jadi istilah kalau baju mungkin terlalu lah. Ya betul sekali. Jadi untuk teman-teman lah kowe kok nganggo klambi gitu. Wah. Kowe anggota yo. KTA aku ndi aku anggota. Karena kan itu kan ditunjukkan dengan KTA, semua kan berdasarkan apa identitas yang ada. Betul sekali. Bukan opo jari. Oh iya betul. Dan nun sewu, karena kita LSM Lira itu kan punya moto. Kita tuh mendengar, melihat dan berbuat. Betul. Mendengar berita. Ya, informasi apapun kita dengar,
Habis itu kita harus turun ke lapangan, kita lihat, langsung melihat. Dan melihat setelah kita melihat, kita mengadakan asesmen, istilahnya penelitian atau bagaimana. Habis itu kita berbuat. Apa yang harus saya perbuat, kan gitu. Makanya nuwun sewu kalau istilahnya bertemu dengan saya, intinya bukan kita itu selalu seperti itu, bukan. Intinya itu kita menerima, saya mendengar kalau orang datang ke kami, melapor ke kami atau istilahnya meminta bantuan lah, bantuan. Kita bantu masyarakat sebenarnya, kan pembantu masyarakat yang punya masalah. Kan masyarakat yang mau minta bantuan sama kita, silakan datang ke kami. Syaratnya cuma mudah, bawa fotokopi KTP, identitas jelas. Ya jelas. Sama tadi jenengan menerangkan, silahkan kalau ada yang didatangi, kan datang nun sewu. Maaf dengan tanda kutip, kami tidak menjatuhkan. Nun sewu nggih, kami tidak menjatuhkan siapapun. Semua itu sama. Jadi istilahnya nawaitunya tadi. Nawaitunya tidak menjatuhkan ya. Kan gitu. Kadang-kadang saya juga dapat laporan, saya dapat detail teman-teman. Pak Bri, ini ada yang nun sewu LSM dari mana? Dari kota X, namanya X, ngaku LSM X kan dulu. Kok gitu? Dia minta jualan dengan harga umpamanya kalender, umpamanya kan itu. Harganya 10.000, dia minta 5 Pak Bri. Kita itu pekerja honorer, nggak punya malah Pak Bri, ya udah saya bilang. Jadi kalau kelas ya saya jenengan berarti. Tetap kita terima. Terus kita bilang aja, Mas, kita punya uang 10.000 kan gitu. Ya kita tidak istilahnya tidak menjustis dia salah, tidak. Cuma kita saling pengertian, kan gitu. Intinya jangan. Nek wong Jawa kadang-kadang penting podo melakukan. Kadang-kadang tepo seliro. Gitu. Tepo seliro. Terus ada yang bertanya lagi, sumber dana LSM itu dari mana? Kan gitu. Sumber dana LSM itu banyak sebenarnya. Dari iuran anggota juga bisa. Siap. Kita juga iuran anggota juga. Kita turun sewu. Anggota Lira itu Kabupaten Magetan itu adalah sebenarnya banyak. Ya itu berarti yang paling banyak. Ya banyak sebenarnya yang aktif 10 kan gitu. Aktif 10. Tapi kita punya spion. Tahu spion betul? Intelijen kita tiap desa ada. Kan gitu. Makanya kegiatan di desa manapun kita tahu kan gitu. Tapi yang positif, menurut saya positif ya. Positif dengan tanda positif. Kan gitu. Makanya habis gitu kalau ada yang minta tolong lagi, Pak Bri, dana sampean kalau ada minta tolong bagaimana gini? Ya itu tergantung niat tadi kembali ke jenengan. Kita akan mendampingi setiap orang yang mendapat masalah atau kita buka kasus dan kita juga terserah mereka kan gitu. Karena kita juga nawaitu kan membantu kan gitu. Sosial kita utamakan. Dan juga dana dari pemerintah juga ada. Kadang-kadang ada juga pemerintah memberi hibah. Contoh, insya Allah tahun ini, insya Allah kita dapat hibah untuk sosialisasi masalah kenakalan remaja. Insya Allah nanti bulan 11, 10 lah, kita dapat hibah lah, insya Allah. Kita ya hibah itu kita laksanakan ke sekolahan-sekolahan. Sosialisasi mengenai kenakalan, mengenai miras kan gitu. Dan saya juga kemarin sudah mengadakan sosialisasi yang gratis. Makanya saya bilang kami bersama tim kadang-kadang mempromosikan. Silakan kita itu dari narasumber dapat narasumber gratis. Ininya kita itu saling memberi dan membantu kan gitu. Berarti gratis tuh jenengan menawarkan terus mereka welcome. Aku udah dianggaran tuh Pak Piri. Ya, insya Allah kita datang. Kita datang. Datang kita datang. Jalan gitu ya. Iya. Buktinya juga di SMK 5. SMK 5 itu kita silaturahmi. Yang intinya kita pengen sosialisasi kecil-kecilan waktu itu. Saya minta izin sama Pak Camat kan gitu. Sama Pak Kapolsek. Ya alhamdulillah ternyata dari kita niati lillahi ta'ala dengan bismillah, dengan tanpa uang waktu itu tanpa Pak Kapolsek datang juga memberi masukan gitu. Walah sih. Berarti yang biasa menjadi istimewa kan gitu. Makanya inilah fungsi daripada LSM itu
sebenarnya adalah membantu pemerintah, kan membantu pemerintah dan juga kontrol pemerintah, kan gitu. Ya kan gitu. Jadi apa ya, banyak sekali yang ternyata yang bisa kita kulik dari LSM Lira Kabupaten Magetan ya. Siap. Ya. Nah, dari perjalanan awalnya dari 2013 ya, sampai sekarang 2022 itu udah berapa tahun ya, banyak tahun lah ya. Banyak tahun sekali. Dan problematika ternyata banyak sekali di situ, permasalahan juga banyak. Dan saya ingin tahu nih, yang mendasari jenengan kok mau ikut menjadi SM itu apa sih? Mendasari itu loh. Dulu kan jenengan pelaut lah, istilahnya kita tahu lah, langsung cerita saja. Jadi yang mendasari begitu turun gunung mendarat kok mau sih LSM dengan tanda kutip konotasi di masyarakat ini umumnya kita generalisir bahwa LSM itu arahnya negatif, rata-rata kan seperti itu kan ya. Betul sekali. Masyarakat stigma kan nggak serta merta itu pasti, tapi cuma masyarakat melihat LSM nyusaha kan seperti itu. Kok jenengan mau berkecimpung di dunia itu, gimana Pak? Terima kasih. Kalau saya pribadi sebenarnya kan kembali ke niat kita kan gitu. Waktu itu saya di kapal itu saya lihat itu ada anak yang dikerjakan sama orang tua, istilahnya apa itu? Diperkerjakan kan gitu. Nun sewu ini maaf dengan tanda kutip, waktu itu di penyeberangan Ujung Kamal. Ujung Kamal itu ada perempuan dengan anak kecil. Anak itu setiap pagi saya analisa, setiap pagi dimasukkan ke pelabuhan, 5 anak itu suruh keluar semua, suruh minta uang semua, suruh ngemis lah gitu. Habis itu sore saya lihat dia ngitung uang. Habis itu saya lihat lagi, saya analisa kasus waktu itu. Jarak 2 bulan ibunya hamil lagi, ya Allah, terus saya bilang anaknya kecil-kecil buat cari uang. Berarti untuk proyek saya bilang, ini nggak bagus juga saya bilang. Terus saya kembali ke sosial. Terus ada orang nyebrang tuh, ada orang dinas sosial, ada bednya dinas sosial. Saya tanya, Pak Nun Sewu, Anda jenengan dari dinas sosial ya? Iya, saya orang Madura dinas sosial. Saya tanya, kalau kasus seperti ini, wah nggak boleh, lapor aja kan nanti ke dinas sosialnya Surabaya. Oh silakan. Tolong Pak jenengan laporkan. Dari itu jarak 3 hari ya salah, 3 hari ternyata ada garuan PP. Ditangkap semua. Ya, yang intinya tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur, kan gitu. Anak di bawah umur. Habis gitu juga pembinaan mengenai gelandangan juga, kan gitu. Ya itulah itu, makanya saya merasa coba sih saya pengen dinas sosial kan gitu. Oke. Jadi itu yang mungkin yang membuat jenengan terketuk untuk masuk ke lembaga NGO itu. Ya betul sekali. Habis gitu ya kita pulang, ya saya ke pulang kampung. Saya sama istri saya kuliah di STISIP Muhammadiyah. Habis itu saya ketemu dosen saya, Nun Sewu nih, Bapak Kusendra ini. Bapak Kusendra dari Madiun ini juga dosen saya, juga ketua Korwil Lira saya. Saya bilang, Pak Pri mau pegang Magetan di Lira, bilang gitu. Nanti kalau sampean punya bendera, insya Allah bisa membantu masyarakat, kan itu. Saya bilang, kok bisa bantu? Gimana ya caranya? Bilang. Saya tanya, udah ke rumah aja, saya ke rumah, kan itu. Habis saya ke rumah ke Pak Kusendra, diterangkan, ini loh Pak Pri, tugas LSM itu sebenarnya seperti ini. Bukan kita minta-minta, bukan. Intinya kalau ada orang yang tidak mampu atau orang yang keterbelakangan mental, yang punya kasus, itu banyak kan kalau orang nggak punya kasus, siapa yang mau dekati? Nggak ada. Satu itu. Yang kedua, kalau jenengan punya bendera, paling tidak ada diakui. Jadi legal formalnya ada. Legal formalnya ada, kan gitu. Ya itu tadi pertama kali. Mungkin saya juga dengan Pak Kusendra tadi. Pak Kusendra itu boleh cerita tadi, beliau itu ASN ya. Ya ASN sebenarnya. Dan sekarang dari Sekdin loh. Sekdin juga. Luar biasa. ASN, Sekdin, dan Lira. Ketua Lira apa? Bupati Lira. Korwil ya. Korwilnya Lira. Karisden Madiun. Ya. Luar biasa. Orang ilo ya. Biasanya
LSM dengan ASN itu head to head toh. Oh, iya. Lah iki nambah kolaborasi nyatu. Makanya Jadi satu orang nambah. Lah itu dari Pak Kosendra itu. Makanya biasa, kembali ke saya. Oke. Saya bilang, Pak Pri ini sebenarnya apa? Kok kadang-kadang masuk di pemerintahan kayak orang pemerintah. Habis itu kadang-kadang pakai seragam lira. Lah itu tadi. Makanya kita bisa membedakan dan kita bisa membedakan antara posisi kita di mana gitu. Oke lah, posisi kita waktu LSM ya kita LSM, ya biro LSM. Kalau kita pakai surat dinas Pak Bupati, kita sesuai dengan tugas kita sebagai pendamping. Makanya kalau saya bekerja atas nama dinas, saya itu bukan saya pakai surat perintah tugas ada. Bukan istilahnya abal-abal enggak berani saya. Makanya tadi saya kembali dengan tadi, setiap siapapun kalau ada didatangi wartawan LSM, jangan alergi lah. Ya komunikasi yang baik, komunikasi. Kita ini komunikasi, habis itu paling minim tanya identitas, identitasnya kan gitu. Bukan sifat kita menjatuhkan, bukan. Intinya kita sama sebagai lembaga sosial yang sifatnya ingin membantu sebenarnya. Kadang-kadang kan kita mengetahui kelemahan daripada suatu program, kan gitu. Ya program itu kalau ada kelemahannya, barangkali mereka akan memberi masukan. Dengan masukan itu sehingga kita menjadi terhindar daripada kasus kan gitu. Tanda kutip mungkin penyelewengan gitu. Dan kami insya Allah LSM Lira juga welcome dengan siapapun. Umpamanya ada desa-desa yang minta sharing kasus, kepala desa atau siapapun lah, kita welcome. Saya petani pun, ngarit pun juga nggak apa-apa. Siapapun kita welcome gitu. Karena mungkin permasalahan sosial itu tidak melulu dengan birokrasi. Betul sekali. Permasalahan sosial itu semuanya. Yang penting ada manusia. Di lingkup situ pasti ada konflik sosial, ada masalah sosial. Oke. Jadi untuk dulur-dulur tadi banyak sekali terkait dengan LSM Lira, tadi perjalanan dari awal sampai sekarang. Next mungkin acara ngopi ini, ngolah pikir ini akan kita lanjutkan hari Senin, hari Selasa. Malam Selasa ya. Malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Ini pertanyaan nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan nih? Ini. Ya sementara masih belum. Wah absen. Namanya siapa Bu? Mau ke Pak Pri. Disambut teman-teman tak. Saya ngopi dulu ya. Ini saya juga sangat ngopi ini teringat dengan sesuatu. Kopi dulu ini. Kopi dari SMK 5 Parang ini. Ini kopinya mantap sekali nih. Saya juga bangga dengan SMK 5 Parang, di mana sekolah yang saya tidak tahu ternyata di situ juga ada multimedianya. Saya sangat salut sama para pendidiknya, bapak guru, ibu guru. Wah sangat solid sekali. Ternyata di daerah ada SMK yang multimedia gitu. Dan saya salut karena mereka juga semangat sekali. Dan semangat lah, intinya sekolah yang anggap desa tapi ada multimedianya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah ini smoothie ini, kopinya bagaimana rasanya ini? Alhamdulillah, kopinya mantap Pak. Ya betul sekali. Nah ini rencana kita kan sampai jam 9 ya. Nah ini long estafet, ya mungkin next kita durasi mungkin 1 jam ke depan. Ini jam berapa? Karena rencana kita kan ada selingan musik, selingan apa gitu kan. Jadi untuk melemaskan suasana, sambil ngopi, ngolah pikir, lur, bismillah. Alhamdulillah. Ini mungkin tadi terkait dengan LSM banyak ya yang kita single sedikit dengan terkait dengan Magetan, Pak. Siap. Ya, Magetan selama COVID yang kemarin perjuangan juga lumayan banyak lah istilah perjuangan bagaimana kita biar COVID ini segera berakhir. Nah, dari pemerintah sendiri juga dengan bersatu padu lah banyak sekali kegiatan
bagaimana ini cepat berakhir dengan adanya vaksin dan lain-lainnya itu. Sampai sekarang alhamdulillah Magetan dan seperti daerah lain di Indonesia aman. Alhamdulillah aman. Mudah-mudahan ini jangan sampai balik nih loh. Soalnya ini saya lihat kemarin di salah satu media besar di Indonesia di Beijing sana Pak. Ini COVID rame mana? Oh iya. Piye ya Allah, masa ngetekok kene nek. Jangan ya. Jadi doanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman pokoknya jaga kesehatan, mangan sing bergizi ya. Yo. Carane mangan bergizi ya golek dhewe-dhewe lur. Ya kadang kancane ya dipikir no, mikir ae dhewe kadang mumet mikir kancane. Ya. Jadi tadi salah satunya juga Pak Pri sudah pernah ke Blitar, terlihat Kampung Blimbing, Kampung Jambu. Di Magetan juga ada Pak namanya yang di Desa Pojosari. Oh iya Pojosari. Kampung Pamelo. Berarti ya betul sekali itu. Berarti di Magetan sebenarnya juga tidak kalah unik juga. Iya. Berarti di Magetan tensinya luar biasa. Punya ikon. Punya ikon kan itu. Ada yang batik sudah. Ya, banyak batik. Pamelo sudah. Jeruk ada. Koi yang sumber dodol ada. Susu, Kampung Susu Ngelangu. Kampung Buah Naga juga ada Pak. Kampung Buah Naga ada. Desa Ngadirjo Pak. Kita promosi desa Dewi Lur. Oh iya, bisa nih. Harus dipromosi, harus bangga. Dan alhamdulillah kemarin setelah berjuang 3 tahun Pak. Jadi perjuangan kita 2021 sampai terakhir 2022 SK kita turun Pak. Oh turun alhamdulillah. Ditandatangani oleh Kepala Dinas. Alhamdulillah SK kita Asosiasi Petani Buah Naga Kusuma. Oh, iya. Jadi legal formal kita juga komplit. Ya insya Allah dapat bantuan ya. Bukan masalah bantuan. Bagaimana kita bisa digandeng dan menggandeng untuk berperan aktif di masyarakat. Oh iya betul. Mungkin selama ini buah naga di Magetan belum terlalu banyak yang tahu. Nah nanti mungkin kerjasama dengan LSM Lira nanti kita bisa kulik lah. Bagaimana ini bisa dikembangkan bareng-bareng. Oh siap. Oke, kebetulan di situ saya juga sebagai ketuanya. Oh iya. Walaupun lahanku sama. Banyak ketua ya. Ketua tapi lahannya cilik dewe. Kon mikir organisasi ora kon mikir lahan. Sedangkan konco-konco sing lahane wombo-wombo ora gelem dadi ketuane nambah. Oh gitu. Ya wis ra apa-apa lah aku sing remuk. Tombak cucuan ya kadang itu. Jadi bundas tapi enggak masalah lah untuk teman-teman alhamdulillah. Sekarang teman-teman kita ada sekitar 5 kecamatan yang sudah tergabung, anggota kita sudah 28 anggota. Nah, mudah-mudahan nanti next kita kupas terkait itu khusus. Oh ya, khusus. Ben acara ya, ngopi iki ora entek banget. Oh, iya. Ini bocoran aja ya, bocoran itu. Ya, betul sekali. Salah satunya nanti kita bahas terkait ini kan LSM Lira minggu depan mungkin dari Lentera Indonesia award ataupun penghargaan yang pernah kita terima di Magetan apa? Oh iya. Rakyat ngecek-ngecek ini yang pernah dihargai oleh dihargai. Oh iya. Pernah juara loh. Makanya kan gini, Nun Sewu, saya juga lihat jenengan dapat juara nomor berapa? Juara 3 Pak. 3 yaitu terbaik suatu apa ya pengakuan yang tertulis. Iya gitu. betul. Suatu pengakuan. Besok saya bawa tropinya sama ini ya Pak. Oh iya. harus itu karena kenapa kita harus ada bukti kan? Betul. Gitu. Nah, kita terus terang harus ada bukti. Dan ini mungkin salah satu jejak digital kita dalam arti mungkin sekarang umur kita masih 40-an. Pak Pri mungkin berapa Pak Pri? Saya 47 berarti 40-an lah. 40 jadi semangat ya. Engkau nyun jauh. Suatu saat kan pasti usia itu akan bertambah dan kita ngelemprek. Nah pas ngelemprek kan delok video ini kan seneng kayak. Semangat hidup lagi, semangat orang gersah ya. Wah, bisa aku pernah berkarya, pernah berjuang. Ini salah satu bagaimana kita meletakkan jejak digital kita. Ya intinya kita hidup itu harus berguna. Iya betul. Berguna untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan juga masyarakat. Kalau bisa se-Kabupaten Magetan kan itu. Kan itu karena ya itu umur kita itu sangat apa ya? Pokoknya ya kita harus long lah. Sangat pendek kita hari ini. Iya, poin lali. Saya bilang itu. Siap, makanya saya sering mempromosikan pada masyarakat, masyarakat umum. Intinya, ayo silakan kalau ada apa bantu, sharing kan gitu. Paling tidak bisa mengurangi beban. Kan. Karena terus terang aja kalau kita pakai profesional,
biaya share itu mahal sebenarnya. Mahal, Pak. Satu siaran berapa Pak? 25 juta Pak. Oh iya. Kemarin saya ikut narasumber salah satu TV swasta lokal sebenarnya lokal belum nasional. Itu narasumber tok 750 lho. Loh iya. Lah ndane narasumber telu papat nih. Kuwi narasumber tok belum. Iya betul. Bagian lighting, bagian make up, bagian mahal Pak. Iya. Nah ini saya juga minta peran serta dari masyarakat yang untuk kita bisa terus ada hadir. Itu peran serta masyarakat untuk WA kami. Iya betul. Intinya apa ya? Kita saling membutuhkan. Saya juga membutuhkan. Mungkin hari ini nggak bisa lihat live streaming langsung. Misalnya besok atau kapanpun pas jenengan lihat di YouTube atau Facebook. Ya, siap. Oh, saya pengen tanya ini nggak apa-apa. Tulis aja di komen di situ itu. Nanti kita bahas untuk edisi selanjutnya. Ya, jadi untuk pembahasan bagaimana acara ini bisa berkelanjutan semacam itu. Jadi ada via WA bisa, komen di YouTube bisa, komen di Facebook bisa, maupun di Facebooknya langsung Japri Pak Pri. Pak Pri ini Facebooknya apa namanya Pak? Lira Magetan. Bukan yang Facebooknya. Oh Supriyanto saya. Supriyanto. Pakai Y ya. Supriyanto. Gambar profilnya baju putih. Bukan saya keluarga. Saya keluarga. Oh keluarga. Itu. Sudah diganti lah. Udah. Wah gambarnya keluarga ya. Keluarga. Jadi teman-teman yang pengen ada bahasan ke depan bisa komen di situ. Ya, silakan. Tapi membahas tentang misalnya PTSL Magetan. Nah, seperti itu. Pak ya, saya mohon kita siap acara ngopi tentang pendidikan Magetan. Ya, oke. Masalah P3K yang kemarin bengak-bengok, enggak apa-apa. Ya, dikupas tuntas di situ, Pak. Detail live gitu. P3K yang bengak-bengok itu ya kan. Saya juga kasihan juga. Kasihan pada diri saya juga. Enggak apa-apa, perjuangan itu perjuangan kan gitu. Makanya saya kembali lagi. Saya kemarin di P3K itu, maksud saya itu membantu. Walaupun satu orang itu kan mewakili banyak orang. Ini ngopi ini enak, lanjutkan. Nah, gitu. Tapi itu tadi nelongso saya itu waktu itu saya berjuang, kok nggak ada P3K lain yang mendekati saya kan gitu. Maksudnya ya itu dan saya terus terang aja, saya juga nggak takut juga, saya nggak takut apa ya. Saya dimusuhi sama pemerintah. Karena kenapa? Kecil masyarakat itu sangat sakit. Saya itu sakit. Ya 15 tahun. Ya betul. Tidak dapat penghargaan. Ya. Akhirnya endingnya hancur semua. Akhirnya dari P3K yang kemarin diangkat itu juga kan gayung bersambut lah. Dari DPRD kemarin juga hearing dengan P3K yang tidak lulus karena usia, karena apapun itu. Nah, kemarin juga sempat dari pihak kita juga ikut audiensi di situ. Saya juga ikut hadir. Jadi bukan omong atau katanya, saya ikut juga hadir di situ. Dihadiri oleh Pak Joko Suyono dari anggota Dewan. Oh ya, saya. Bersama sampai juga kan? Oh iya. Nah, itu. Jadi ternyata perjuangan kita itu mungkin dari sisi LSM Pak Pri satu orang, tapi kalau suaranya didengar seret, Dewan juga dengar. Akhirnya Dewan karena punya fungsi di situ buat hearing. Terus ada juga pernah saya tulis di media kita. Bukan omongnya juga, bukan katanya. Di situ ada sesuatu yang miss. Ambil contoh. Ini saya ambil contoh. Kemarin bukan membandingkan ya, kita lihat ke Ponorogo. Jadi kita bicara di sini kadang-kadang harus ada di Ponorogo. Di Ponorogo itu ada kuota 1.200 lah, 1.200. Terus dari pihak Pemkab Ponorogo sendiri mengajukan untuk ke Menpan itu 1.300 kalau nggak salah itu. Nah itu otomatis kan perbandingannya kan hampir sama lah. Harusnya pengajuan itu lebih banyak daripada yang diminta. Karena apa? Dengan harapan nanti ke proses bisa masuk semua. Maaf ini dengan tanda kutip ya. Tanda kutip. Ini berita kan gitu. Ini bukan istilahnya memojokkan. Bukan. Ini real juga real. Nah, gitu. Jadi perjuangan kita seperti itu. Jadi dari LSM bicara, akhirnya gayung bersambut di Ponorogo seperti itu. Terus di tempat kita di Magetan sendiri ternyata pengajuan dengan itu beda jauh sekali. Terus akhirnya Dewan sendiri juga bicara. Dewan sendiri miskomunikasi. Kita kok nggak diajak? Ya maaf saya nggak potong ya waktu itu. Waktu itu saya datang datang habis gitu Don Sewu. Saya
saya juga merasa tersinggung sebenarnya. Saya tersinggung. Nuwun sewu niki pemerintah Kabupaten Magetan. Oke lah, namanya LSM itu jelek. Akui lah, saya ngakui. Tapi apakah selama ini kita jelek? Waktu ada pertemuan ada bilang, Nuwun sewu ada satu bilang, kalau ada kasus itu jangan ngomong LSM, kan gitu. Ya nuwun sewu, kita itu namanya curhatan mereka kan juga masyarakat manusia biasa, kan gitu. Kalau namanya seorang pemimpin, kalau saya sudah memberi masukan, umpamanya orang lain berarti kan tetap ada hal-hal yang miskomunikasi atau ada kekurangan, gitu. Bukan istilahnya LSM istilahnya menjatuhkan bukan, tapi memberi masukan. Ini kritik yang membangun. Karena kenapa tadi dari kota P3K yang tidak dimasukkan itu yang saya paling sedih kemarin, yaitu miskomunikasi. Jadi kan juga saya ajak tuh waktu di dinas itu tidak ada komunikasi. Makanya terus terang saya sangat kecewa dengan BKD Magetan. Ini terus terang. Ini statement pribadi statement dari Lira ya. Ya bukan maksud. Ya tadi juga ada kasus juga. Saya juga menemukan kasus. Banyak juga sih kasus yang intinya dari ASN. Jadi mungkin dari obrolan kita ini kita garis bawahi, kita ambil kesimpulan bahwa tidak serta bahwa kebijakan satu daerah itu sama dengan daerah yang lain. Ya betul sekali. Yang notabene harusnya bisa sama. Magetan dengan Ponorogo, kuotanya minimal kalau di sana seberapa, kita seberapa, jumlah yang ditawarkan berapa, itu minimal kan perbandingan. Betul sekali. Itu kan namanya studi banding. Studi banding. Makanya kalau ada kita sebagai orang profesional, kita mengadakan studi banding. Contoh aja waktu kasus itu di Dukcapil tahun berapa itu, saya studi banding di Kabupaten Madiun gratis. Kenapa di Magetan bayar 10.000 atau 12.000 dengan waktu lama, habis itu lewat calo kan gitu. Ya waktu saya kirim surat ke dinas, ke ketua dewan, ke Pak Bupati kan gitu. Ya alhamdulillah bisa dasar kita studi banding, ada solusinya dan jadi gitu. Jadi kan kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama. Di sini bisa, kenapa kita enggak? Gitu loh. Di sana bisa, kenapa di sini enggak? Bisa juga. Yang menyuarakan itu mungkin dari LSM tadi. Iya, dari LSM. Ya makanya kan gini, kadang-kadang kita juga harus tahu namanya lembaga sosial. LSM itu sifatnya kita adalah kontrol atau memberi informasi yang tidak bisa dicapai sama pemerintah kan gitu. Kadang-kadang ada yang putus loh. Kadang-kadang kan gini, kalau umpamanya kalau dinas perlindungan anak dan perempuan, kalau kita ada tahu kasus umpamanya, kalau dari dinas tidak bisa, ya kita lewat pakai lembaga sosial. Betul. Kayak kasus kemarin. Sebenarnya itu adalah perlindungan anak dan perempuan. Karena kenapa? Perempuan itu dianiaya sama laki-lakinya yang kan laki-laki ada dua benar fisik dan psikis kan gitu. Kalau istilahnya korban psikis itu kan menurut saya nggak akan ngomong kasar. Perempuan yang dimaki-maki, bisa dimarahi, jiwanya kena trauma kan gitu. Dengan fisik dikaplok kan itu kan bisa kan gitu. Makanya kan yaitu fungsi kontrol atau fungsi LSM yang mempermudah suatu pekerjaan. Kalau pemerintah tidak sanggup atau pemerintah tidak tahu, yang tahu LSM ya kita berjalan dengan LSM. Tapi dengan catatan kita profesional. Intinya profesional itu harus ada, non sewu, harus ada surat tugas dari lembaga kita. Kan kita bekerja, kita tuh berdasarkan surat tugas. Surat tugas kalau dari lembaga adalah surat kuasa dari korban tersebut. Kita bukan abal-abal, kita berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan korban untuk kita berjalan. Dasarnya kita itu. Betul. Itu. Jadi kadang-kadang kan dari birokrasi sendiri itu tadi
bukan tidak mampu, Pak. Mungkin saya garis bawahi bukan tidak mampu. Tapi mereka kadang-kadang terkendala dengan regulasi. Betul sekali, betul sekali. Aturan mainnya kalau birokrasi nggak bisa Mas, ngono ki das-das nggak iso satu. Kita harus tetap mengikuti aturan. Ya, betul. Aturan itu kadang-kadang kan dibuat untuk membatasi dan itu kaku untuk birokrasi ya. Tapi kalau untuk LSM maupun NGO yang lain itu ada aturan sosial. Ya, jadi nggak betul, harus ngikuti rel ini enggak, tapi secara pribadi, secara kekeluargaan. Itu kan kadang-kadang nggak ada di rel ini. Makanya kan kayak kemarin kayak Nun Sewu kasus di dinas sosial juga. Kita memberitakan, menginformasikan kan gitu. Ya alhamdulillah dari dinas sosial memberi respect bagus gitu. Habis itu saya juga dari narasumber kemarin. Ya dari itu kan fungsi kita, kontrol kita kontrol kita itu sama dinas itu sangat-sangat dihargai. Habis gitu kita kan diajak bersama, sharing bersama, tukar pendapat, tukar pikiran, tukar ilmu kan gitu. Waktu itu dari narasumber kan gitu. Yang intinya kelemahan-kelemahan mereka pengen tahu kelemahannya dinas sosial itu apa. Kan bukan sifatnya menjatuhkan kan gitu. Ya alhamdulillah dari pembelajaran kemarin kita bersama mendapatkan satu tujuan yang bagus, saling mengisi kan gitu. Gitu Pak. Jadi ya mungkin ini juga disclaimer ya, disclaimer kita garis bawahi, disclaimer bahwa perbincangan atau obrolan ini bukan untuk menjatuhkan, bukan menjatuhkan, tapi adalah salah satu bagaimana kita mencari solusi. Betul. Kita mengkritisi, tapi dengan memberi solusi. Betul sekali. Terus satu lagi yang banyak sekali kasus yang karena saya orang Magetan dan ini podcastnya Lira Magetan. Siap. Itu banyak sekali kebijakan yang di tempat lain bisa, di tempat lain bisa, di tempat lain. Di sini nggak bisa. Itu. Padahal itu ada pergubnya peraturan gubernur. Ini ada satu PR nanti. Apa sih Mas itu? Dan saya termasuk pelakunya di dalamnya situ dan merasakan. Jawa Kabupaten iso ya, Kabupaten Liyane iso, Kabupaten iso. Nyapo Kabupaten Magetan gak iso. Nah, itu ada dan sampai sekarang itu jadi PR. PR-nya apa? Ya udah japri ke saya kalau pengen tahu. Dan terus terang aja, ini untuk masyarakat Kabupaten Magetan pada umumnya. Namanya dinas itu adalah milik masyarakat. Betul. Yaitu pelayan masyarakat. ASN nanti untuk melayani, melayani. Betul. Siapapun yang punya masalah, siapapun yang istilahnya ingin ada kasus untuk mencari pemecahnya monggo kan gitu. Betul. Karena miliknya masyarakat. Betul. Dibayar oleh masyarakat. Kan gitu. Jangan alergi bahwa ASN itu wis gede gak tersentuh kayak. Nah, betul. Bukan untuk dilayani tapi melayani. Mereka itu pelayan kita, Pak. Nambah bosnya kita loh. Masyarakat yang bayar pajak, masyarakat yang membayar pajak lewat makan minum. Kita makan di restoran, makan itu. Itu buat gaji mereka juga 10%. Jangan salah. Oh gitu ya. Nah, jangan salah. Kita kalau yang di warung kecil yang di Magetan ada warung angkringan bara. Sumber dodol. Itu sudah menggunakan teks. Jadi teks PPN 10%. Jadi kita makan minum kopi ini, kopi 10% untuk pemerintah. Apa untuk gaji mereka untuk gitu pembangunan juga salah satunya itu. Makanya kita juga minta maaf ya. Kita juga teriak-teriak masalah jalan juga. Nah, itu sebenarnya itu adalah jeritan masyarakat. Betul. Kan gitu. Dan alhamdulillah dari situ langsung ditembak Pak. Cepet gitu. 2 jam selesai. Sakti Pak. Tapi kalau lewat birokrasi kita harus mengajukan dulu surat dulu. Kapan dadani ini? Ya betul sekali. Pasti dijawab tidak ada anggaran. Ya apresiasi sama nanti masih kepala dinasnya juga. Nah tapi begitu Pak Pri bicara dengan baju LSM-nya, wes langsung satset das. Itu makanya fungsi ya itu tadi kembali ke fungsi kita sebagai kontrol. Betul. Istilahnya masyarakat yang tidak tahu atau takut ya lewat saya juga bisa. Pokoknya LSM tempatnya jelek nggak apa-apa lah. Penyambung lidah masyarakat. Kita penyambung lidah masyarakat. Kan penyambung lidah. Walaupun masyarakat tapi yang menyambung lidah itu kadang-kadang sih rasanya pahit, lidah kan pahit, ya getir, ya kesut, Makanya saya bilang gini, siapapun istilahnya
Itu kantor-kantor itu kantor pemerintah itu milik masyarakat. Betul. Harus Anda dibangun datang itu. pakai tani baju kotor pun nggak masalah. Itu karena ya orangnya petani ya, kan gitu. Betul. Cuma kita kembali ke Jawa ya. kan itu. Aji Nirogo saka Busono kan gitu. Kan itu. Dan apa ya perlu yang kita bangun sekarang itu masyarakat khususnya itu bahwa masyarakat itu harus dilayani oleh aparatur negara. Ya, aparatur negara itu siapa? Ya. Yang mereka yang digaji oleh negara. Selesai. Jadi tanda kutipnya itu jangan sampai kita dengan beliau-beliau itu yang itu kita sungkan kita ya kita yang gaji kita. Oh gitu. Kalau seperti itu, jadi saya nyuwun sewu, saya dari dulu saya tanamkan ke diri saya bahwa beliau-beliau itu bukan bos saya. Ya. Justru saya itu bosnya beliau. Ya. Karena apa? Kita bayar pajak loh, Pak. Ya, nah, dan pajak itu untuk gaji mereka gitu loh. Kembali ke tadi tuh. Kita pakai ilmu Jawa. Saling menghargai kan. Intinya kan dari masyarakat ya kembali ke masyarakat kan gitu. Tapi intinya adalah kebersamaan. Makanya kadang-kadang adanya sing paling pokok adalah kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi itu penting karena kayak apapun kalau istilahnya miskomunikasi akan terjadi suatu kecelakaan kan gitu. Makanya kan saya sering kalau menghadap dengan siapapun kan gitu. Setiap saya mengeluarkan statement, saya tetap akan memberikan suatu penyelesaian apa itu jalan kan gitu. Saya waktu itu Nun Sewu jenengan masih ingat waktu COVID kita di Dewan, Dewan. Itu sampai pakai Allah Akbar Allah Akbar. Videonya ada. Itu juga sama. Beritanya intinya itu kita itu kalau sudah bicara atas nama masyarakat, nggak tahu kita ada kekuatan khusus gitu loh. Pokoknya wani gitu. Padahal kadang-kadang bar kuwi iki sing dibela sapa? Bayari kok ngono ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gini, kita membela orang. Kayak contoh kayak P3K itu loh, P3K itu saya bela teng sampai saya kirim surat ke kementerian. Kementerian ya. Dibalas juga. Menpan gitu. itu. Kementerian. Makanya nah itu tadi kembali lagi waktu itu kenapa saya juga bertemu dengan salah seorang P3K yang sudah diangkat. Ya begitulah bahasanya. Jadi normatif lah, standar. Gitu. Saya bilang, ya Allah, saya itu memperjuangkan satu orang, tapi sebenarnya saya itu memperjuangkan sekabupaten Magetan, kan gitu. Seluruh Indonesia, Pak. Oh, seluruh Indonesia. Karena apa? Berita itu dibaca oleh seluruh Indonesia. Oh ya, kan gitu. Saya tuh sampai nangis waktu itu ya. Saya waktu di mana? BKD itu ya. Arti sebuah pengabdian yang 15 tahun itu tidak dihargai sama sekali. Sampai hampir pensiun. Ya hampir pensiun. Kemarin loh, Nun Sewu, waktu di Dewan itu bukan itu. Itu orang yang sudah tua-tua, tidak lulus tes, habis gitu usianya sudah mendekati pensiun semua. Dan mereka tidak ada harapan. Nggak mungkin. Dan tidak ada solusi di Dewan. Saya masuk diam semua. Saya bilang ya Allah, saya tuh nangis dalam hati. Tapi kemarin sepertinya ada Pak, itu mungkin bukan dari APBN tapi dari APBD. Ya, insya Allah. 2022 ini bulan apa kalau nggak salah itu? Mau diajukan. Bisa enggak tahu. Enggak lah itu. Saya bilang ini ini khusus saya pribadi, saya atas nama LSM Lira. Saya mintalah kepada anggota Dewan DPRD Kabupaten Magetan. Ini saya pribadi minta tolonglah perjuangkanlah jiwa-jiwa, perjuangkanlah P3K yang belum terangkat ini, kan gitu. Dan usianya pengabdian sudah lama. Dan pengabdiannya yang sudah 15 tahun yang sudah itu tolonglah gitu. Kalau istilahnya kalau tidak berhasil, aduh yo, malu saya. Saya yang malu, bukan Anda. Saya yang malu. Karena kenapa? Namanya pengabdian sampai kemarin apa ya? Saya lihat gaji honorer berapa itu? 100 berapa itu? Ya, 118 itu di FB itu ya. Nah, seperti itu bayangkan. Itu puluhan tahun. Makanya inilah dari pertemuan prokes kita ini. Ini kadang-kadang
ada sesuatu curahan hati dari mereka yang saya rekam. Betul. Spontan itu saya keluarkan. Dikeluarkan. Padahal ini tadi tidak ada tidak. Skenario-nya kita ngomong apa nggak ada ya. Cuma skenario saya spontan ya. Spontanitas karena apa yang pernah saya lakukan itu tetap kita memori tetap ada. Betul. Contoh perjuangan P3K kan terbukti kita memperjuangkan P3K, bener kan? Ada di jejak digital juga ada. Beritanya juga ada. Di Harian Lentera Indonesia Lur. Ada kan gitu. Makanya kan ya secara pribadi saya minta tolong lah, istilahnya jangan tambah lagi dulu lah, untuk P3K dulu kita utamakan kan gitu. Nah, nanti kalau masalah ada yang silahkan kalau dinas kita kan kadang-kadang kekurangan dana pemasukan dari pemerintah. Biasa itu. Ya nggak apa-apa kalau jenengan pengen masukan silahkan kirim. Buat surat ke saya nanti saya kasih masukan, kan gitu. Kita akan memberi solusi, kan gitu. Betul. Ada masukan yang belum tersentuh, gitu aja sudah. Dan kalau untuk P3K biasanya kan terkendala aturan dari Menpan. Kemarin kan ada juga istilahnya kata-kata tanda kutip kata-kata bahwa itu semua sudah dari Kementerian Mas. Nah, ada kan? Itu sudah ada aturan dari Kementerian Mas. Lah ini bagaimana menanggapi seperti itu, Pak? Kalau saya pribadi, di tengah otonomi daerah ya seperti ini. Namanya otonomi daerah itu saya juga malu juga sih. Namanya jabatan politik. Kalau tidak bisa berbicara dengan politik, nggak usah masuk politik, kan gitu. Makanya kalau umpamanya dari ketentuan Menpan, kan gitu. Lah tujuannya Anda pilih jadi kepala dinas untuk ada lobby apa, kan gitu. Nggak memperjuangkan daripada nasib P3K, kan gitu. Oh iya, kemarin Pak Joko Susyono kalau ke Menpan saya juga diajak dong sampai gitu. Iya, makanya kan jadi beritanya bukan iya, kata saya tapi beliau sendiri. Iya, makanya sampai ditepuk tangan ini P3K yang tua-tua itu. Iya, betul sekali. Sampai yang enggak yang betul. Yang tidak lulus kan dikumpulkan semua. Sampai ada yang marah. Jangan laporan LSM kan bilang gitu. Saya bilang, Pak, nggak boleh gitu. Saya terus tersinggung juga saya. Tapi saya juga nggak apa-apa. Yang penting nawa itunya. Nawa itu aja. Nawa itunya di sini disclaimer lagi saya sering ulang-ulang ini bahwa ini bukan untuk menjatuhkan, tapi bagaimana kita pengen Magetan tuh menjadi lebih baik lagi dari semua sisi, semua lini. Karena apa? Karena saya orang Magetan gitu. Lahir di Insya Allah inginnya meninggal di Magetan. Amin. Nah, jadi seperti dulur-dulur kita bukan keluar yang Magetan, enggak. Bukan. Kita pengen bagaimana Magetan ini yang kota terkecil nomor 3 di Jawa Timur itu bisa kalau bisa terbaik nomor 2 nomor 3 se-Jawa Timur. Jadi diwalik. Iya. Kotanya boleh kecil tapi prestasinya kalau bisa ya. Insya Allah. Dengan makanya, siapa caranya itu? Ya makanya kan dari pembangunannya di Kabupaten Magetan itu sebenarnya itu harus semuanya harus terkait kan gitu. Betul. Dari birokrasinya, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya juga gitu. Dan jangan yang kunci satu. APH juga. Betul, APH juga berperan juga kan gitu. Dan menurut saya nanti insya Allah kita berdoalah semoga nanti banyak investor yang masuk ke Magetan lah. Ya, amin. Kita juga suatu ada masuk lah insya Allah. Walaupun proyek exit tol gagal kayaknya itu udah. Anggap aja kalau saya melihatnya kalau 4 tahun tidak direalisasikan, kalau kita melihatnya itu anggapnya gagal. Misalnya 5 tahun jalan berarti itu babak baru. Oh iya betul sekali. Gagal. Jadi mungkin ke depan mudah-mudahan dengan melihat potensi yang ada di Magetan investor monggo masuk gitu ya. Welcome, ayo dibangun carane dari semua sisi. Ya nanti setiap masyarakat monggo lah. Saya pribadi sebagai Lira mendukunglah program pemerintah kan itu. Tapi ya kita kalau pemerintah salah ya kita kasih masukan. Oke. Sesuai dengan ranah kita. Betul. Kan, itu. Mengkritisi. Jangan alergi dengan kritik. Ya, betul. Karena kritik itu sebenarnya tidak gatel. Yang gatel pemikiran kita aja. Ya, betul. Berarti kadang-kadang ada kemarin saya lihat salah satu ustadz bilang kalau sampean melihat status di Facebook dan sampean itu merasa risih, sampean itu merasa terzolimi, berarti yang salah itu bukan postingan
Tapi yang salah itu adalah hati Anda sendiri. Karena postingan di Facebook itu bukan untuk Anda, itu untuk apa ya? Untuk umum gambarnya. Tapi kalau sampai merasa tergelitik, loro hati gambar dari itu, berarti yang bermasalah itu hatinya. Hatinya harus berarti ditoto. Bagaimana menyikapi seperti semacam itu? Jiwa besar lah itu. Ya jiwa besar. Makanya ini tolonglah teman-teman. Ya kita semua lah, kita mendukung program pemerintah lah. Harus didukung, Pak. Harus dukung, didampingi, dikritisi, awasi dan diawasi. Ayo, betul. Terakhir apa? Akhirnya muaranya tetap solusi, Pak. Solusi. Akhirnya jalan tembel. Akhirnya tahun ini eneng kegiatan. Yang ini segala informasi menyampaikan juga bahwa Dinas PUPR Kabupaten 2022 ini akan membangun dua jalan yang menuju ke dua destinasi Kabupaten Magetan yang sudah fix dianggarkan. Jadi jalan Mategal ke Trosono, Ngelopang, jalan Mategal ke Ngelopang yang sementara ini masih rusak. Ini tahun ini direalisasikan fix jadi. Terus kemudian jalan Randu Gede dari arah Randu Gede ke Selopanggung itu tahun ini juga fix. Jadi nanti jalan kita punya. Sementara ditempel dulu, Pak. Yang penting itu. Ini belum masuk ya. Jadi di berita kita yang terakhir itu juga dari Dinas PUPR Kabupaten Magetan tahun ini ada anggaran untuk dua jalan utama menuju dua destinasi. Akan daerah Mategal ke Ngelopang itu akan bagus, ke Paranghil. Monggo. Paranghil nanti ya tempat tempat Pak Bing. Ya, Paranghil yang punya Asmi itu. Destinasi kemarin kita liputan. Mategal ya, desa Mategal ya. Mategal, betul. Ya, itu bagus juga. Nanti juga di Randu Gede. Itu aja, Lur. Bagaimana? Waktu durasi sepertinya sudah selesai. Nah, ini mungkin closing, Pak. 15 menit lagi mungkin closing. Ya, betul. Jadi kita garis bawahi disclaimer lagi, jadi untuk dulur-dulur ataupun pemirsa maupun beliau-beliau yang melihat maupun mendengarkan podcast ini, bahwa ini bukan untuk menjustifikasi satu instansi ataupun salah satu OPD, tidak, tapi ini adalah salah satu cara kita untuk mengingatkan, ya betul, kita kontrol kita, untuk mengontrol pemerintah, untuk mengkritisi pemerintah, sekaligus memberi solusi, betul dan tambah lagi mungkin memberi semangat kepada birokrasi untuk menjadikan Magetan lebih baik. Amin. Nek rangi niki kaya nih aku wis biasa ya kerja ini biasa alur ini, lande. Kita semangati ini kan kita ini sebenarnya supporter. Kalau saya secara pribadi di ranah Kabupaten Magetan ini sebenarnya cuma sekedar supporter, karena saya bukan pemain, bukan pemain dalam arti saya bukan ASN, bukan apapun di situ, tapi sebagai orang di luar ring yang pingin Magetan melihat itu lebih baik. Bagaimana menyemangati, ayo bisa dan bisa. Gitu. Makanya kan kembali lagi kita harus bersatu lah intinya, membangun Kabupaten Magetan yang baik, yang terlebih baik kan gitu. Kita itu adalah suatu jaringan, saling membutuhkan kan, saling mengisi kan gitu. Ya barangkali nanti kalau ada masukan untuk pemerintah, pemerintah juga jangan kalau kita kritik jangan alergi. Ya, jangan gatel-gatel. Kayak kemarin itu teriak-teriak itu masalah jalan gitu. Ya alhamdulillah jembatan Mantum Bogem ya. Bogem alhamdulillah diperhatikan langsung selesai. Oh iya Pak, tambah lagi yang jalan itu Sukowati ya, yang dulu banjir sekarang sudah nggak banjir. PUPR, salah satu kerja keras PUPR Jadi sesuatu yang bagus harus kita apresiasi. Ya betul. Itu depannya Samsat itu. Betul, yang tiap tahun kemarin 2 tahun terakhir itu banjir terus, tahun ini sama sekali tidak banjir. Ya itu suatu Bagaimana? Nilai plus kita apresiasi PUPR Kabupaten Magetan. Ya sudah membuat sudetan itu. Ya saya pernah dilihatkan dari tingginya itu sudetannya 170-an, 170 diameternya. Orang berdiri bisa masuk gitu. Padahal itu kemarin saya tanya Pak Kepala Dinas, itu sebenarnya dengan biaya yang kecil, karena terbatas COVID COVID semua nggak bisa. Harus terpotong untuk anggaran COVID. Akhirnya dengan bagaimana solusi yang kalau saya melihat itu inovatif, Pak. Betul sekali. Kalau ngikuti rel itu
harus standar ini orang teko anggaran Pak. Makanya kan itu seorang pemimpin harus berani mengambil suatu tindakan yang sifatnya itu fleksibel tapi untuk jangka panjang. Betul. Kan gitu. Bukan istilahnya menentang, bukan. Istilahnya kita itu fleksibel sesuai rel yang ada juga sebenarnya, tidak gitu. menyalahi aturan. Gitu. Itu bagus itu. Berarti solusinya Nah, ya perlu kita apresiasi loh. Apresiasi lah. Tangan. Keren. Nah, gitu. Jadi di podcast ini ya tadi kan kritisi juga, ya, tapi apresiasi juga. Betul. Nah, jadi apa yang memang kita rasakan, memang minimal kita lihat dulu. Ya, betul sekali. Jadi misalnya ada informasi teman-teman pengen memberi informasi, Mas di sini sudah bagus, diapresiasi dong. Ya welcome saja kita. Karena mungkin keterbatasan informasi untuk kita ya. Ya kita rencana juga mau ke sana. Ya. Cuma nun sewu Pak Kadin PU, kita ini masih repot ini. Repot lebaran ya. Repot lebaran. Sempat belum mana ya. Jadi ini berhubung masih Syawal, jadi kita timnya dari LSM Lira maupun Lentera Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin. Maaf lahir dan batin. Nah, itu kan. Ya gimana timernya ini karena kita dari sini agak jauh. Oh ya masih lama 10 menit. 10 menit. Ya kita on time Pak. Kita on time. Karena kita tadi masuknya juga agak molor dikit. Karena trouble sedikit. Jadi untuk teman-teman podcast ini kita harapkan ke depan itu berimbang ya Pak ya. Betul sekali. Ya tadi ada kritik pertama, mungkin kritik dulu pedes. Tapi endingnya tetap apresiasi. Apresiasi bahwa ini berhasil Pak, harus kita support, harus kita semangati. Ini aja bisa, kenapa yang lain belum bisa? Ya, ini kita sifatnya terbuka. Ya, Insya Allah nanti kita juga minta minta bantuan teman-teman dari narasumber, mamanya dari LSM, dari wartawan, silakan. LSM, monggo. Terus pelaku UMKM jangan lupa Pak, ini yang menghidup motor Magetan UMKM, bakul pecel neng die, monggo. Kita welcome bakul kopi angkringan nanti promosi itu, monggo. Karena ini adalah wadah kita khususnya untuk kalau di ini kan terkait dengan mungkin wilayah ya. Wilayah Burang Garing dan sekitarnya lah. Sementara ini sing cedak-cedak le, monggo merapat ke sini. Promosi dan gratis. Kalau misalnya jenengan punya produk apa ya di bawah, sidik-sidik kok nggih promosi. Kalau gincipi itu aja tok ya. Nah, ini buktinya nih dari SMK Parang 5 ini. SMK 5 Parang ya. Mantap jiwa Pak Pri biasanya Pak Pri pada tahu ngombe kopi neng kini ngombe kopi karena acara ini ngopi bareng ke depan ini ngopi terus Pak. Ngopi terus harus dan kasih kita kopi terus ini. Jadi kopi di Magetan juga sekedar info sepengetahuan saya nih kemarin ada juga namanya kopi dari Desa Sukowidi Panean. Oh Jabung punya? Bukan yang Panean. Atas Jabung. Kopi Jabung juga ada. Ya kopi Jabung Lawu juga ada. Itu. Ada. Magetan potensi kopi luar biasa Pak. Oh ya. Kopi Arabica, Robusta ada semua. Betul sekali. Peninggalan Belanda. Bukan ini kalau ini baru. Oh, baru. Jadi ditanam oleh namanya KPLT. Jadi Komunitas Pencinta Alam Lawu Tengah. Oh. Desa Sukowidi. Iya. Sedikit cerita kemarin Desa Sukowidi Kecamatan Panean juga punya produk, salah satu produknya magot. Magotnya apa itu? Jenengan pernah dengar nggak magot? Belum dengar saya. Ini di berita saja sudah naik. Kalau pengen tahu baca Lentera Indonesia. Produk magot dari Desa Sukowidi Kecamatan Panean Kabupaten Magetan, keren. Jadi kita melihatnya itu sebenarnya barang yang mungkin tidak berguna, tapi dari teman-teman itu disulap jadi sesuatu yang bermanfaat dan keren. Oke. Ini ada bintang tamu ya Pak, namanya siapa Pak? Dari ini saya minta tolong lah kita daripada teman-teman silahkan lah kita sharing-sharing bersama. Betul. Gitu. Sharing. Kita istilahnya saling memberi ilmu, take and give, memberi dan menerima. Kan gitu. Jadi memberi informasi, menerima masukan, misalnya seperti itu. Pokoknya intinya jangan alergi sama kita. Ya. Orang nggak beli. LSM wartawan lah gitu. Kadang-kadang kan gitu juga Pak Lurah itu, kepala desa itu ketemu sama saya. Sama saya juga. Iya. Tapi sing anu Pak. Mas kapan kok nggak kesini lagi? Ini tenan borak ya ngerti. Ya itu namanya komunikasi baik. Betul. Kita utamakan komunikasi kan gitu. Siap. Jadi mungkin teman-teman terkait kegiatan ngopi SMB di Kabupaten Magetan ini
tadi banyak yang kita ulas bahwa pertama kita itu bukan untuk menjustifikasi, enggak. Ini sering saya ulang karena dengan karakter kita orang Jawa kadang-kadang baperan ini Jawa. Oh, iya. Karakter kita itu kan baperan. Jadi Betul belum seperti mungkin saya negara maju. Negara maju mereka kalau dikritik mereka justru seneng. Ibaratnya mereka itu kata Pak Bupati, kita itu ibaratnya jadi dokter gratis mereka. Ya. Jadi dokter gratis diberikan kurang ini. Berarti aku harusnya seperti ini. Ya, betul. Nah, karena semuanya itu tidak lepas dari nawaitunya kita bahwa kita membuat podcast ini bagaimana kita menyuarakan suara masyarakat. Makanya kan podcast ini yang intinya untuk ya jembatan juga lah, penyambung lidah lah. Yes. Silakan lah nanti barangkali yang sudah tahu nomor HP saya, HP. Kalau intinya WA juga enggak. WA kan gitu. Japri boleh kan gitu. Komen nggih monggo. Komen nggih monggo kan. Untuk bahasan nanti minggu depan gitu. Berarti ya ini sementara 5 menit ya. Ini karena tadi kembali fungsi kita, jangan lupa perbedaan kita itu antara LSM wartawan itu hampir sama. Nah, gitu. Cuma ya itu tadi jangan ngaku dua-duanya kan nggak boleh. Karena kalau saya nggak boleh Pak. Kode etik jurnalistik sudah pakem aturan mainnya seperti itu. Jadi aku ya pengen Pak jadi anggota aliran, tapi pasti ya saya harus merontokkan dulu jurnalistik saya. Gitu. Dan itu kalau saya mungkin bukan wilayah saya itu. Semua itu butuh keilmuan. Betul. Orang oleh gandol istilahnya cuma saya nek Jawa kan kemaruk enggak oleh, Pak. Ya, boleh. Jadi akhirnya enggak fokus. Betul sekali. Misalnya nulis surat itu enggak berita setengah. Kalau kita fokus satu bidang ya itu bidang kita gitu. Ya, betul. Kalau kolaborasi memang wajib. Kita kolaborasi wajib. Intinya kita saling membutuhkan. Betul. Dari kalau kita LSM kan kita adalah kontrolnya dan nanti beritanya kan jenengan gitu sama kan gitu. Dan istilahnya setiap berita itu silahkan dikonter balik kan bisa. Bisa. Tapi dengan catatan dengan media tersebut yang sama. Dengan media yang sama. Betul. Bukan media orang lainnya. Kan, itu gitu. Nambah ngadu. Malah ngadu kan gitu. Itu kalau di media namanya hak jawab. Betul. Hak jawab itu wajib disediakan. Sama di LSM juga gitu. Kalau kita menemukan suatu kasus, kita buat surat kan gitu. Ya tolong kita balas lah. Kalau tidak dibalas berarti ada tanda kutip ada sesuatu yang disembunyikan. Semakin penasaran ya. Gitu. Berarti ada sesuatu yang nambah gitu. Nambah digulai terus. Nanti larinya ke ujung-ujungnya APH. Loro kabeh gitu. Ya, kuncinya komunikasi lah. Silakan. Intinya ya kemarin juga ada yang ngepel juga dari kepala desa. Intinya pengen jadi konsultan hukum. Betul. Kita juga punya tim hukum juga kan gitu. Kita juga punya hukum, kita juga punya tim notaris juga punya kan gitu. Komplit ya. Komplit kita sebenarnya. Paket komplit. Paket komplit. Jadi gitu. Rasa wira-wiri rono ini. Enggak usah. Cari LSM Lira saja. Insya Allah. Istilahnya apa? Istilahnya kalau ada slogan namanya. Gitu. Slogannya solusi tanpa tanpa masalah. Tanpa wira-wiri. Mengatasi masalah tanpa masalah. Salah satu program sebelah ya. Makanya ya itu. Oke, itu aja mungkin Pak ya. Kita ini ya atas nama pribadi closingnya monggo. Siap. Itu aja dari saya. Atas nama pribadi LSM Lira mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti ada masukan untuk bahan ke depan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita garis bawahi lagi sekali lagi bahwa acara podcast ngopi bareng bersama LSM Lira ini bukan untuk menjustifikasi ataupun menyalahkan salah satu pihak ataupun salah satu PD atau salah satu orang atau salah satu dinas, bahwa ini adalah wujud handar beni kita terhadap Kabupaten Magetan, rasa cinta kita terhadap Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan Magetan ke depan menjadi Magetan terdepan. Gitu aja kurang lebih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila kekurangan. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Bye-bye.